doa. Doa. Kita jadi jamaah doa, pokoknya paling manjur. Sesungguhnya di hari Jumat ada waktu mustajab. Siapa aja minta sama Allah, urusan dunia atau akhirat, begitu, pasti Allah kasih. Di mana gitu? Banyak pendapatnya daripada para ulama. Di antara yang paling kuat saat khatib duduk di antara khutbah, paling manjur. Wal julusu bainal khutbataini, duduk antara khutbah pertama, khutbah kedua, kudu ada duduk. Khatib tuh. Nah, duduk inilah kalau khutbahnya duduk, kudu tiduran. Kudu duduk. Baca apa baca kulhu. Memang kita suka ajarin tuh kalau khatib duduk. Dan ini paling manjurnya tempat kalau minta sama Allah, minta apa aja. Itu waktu khatib duduk. Biasa kita suka ajarin tuh, Allahumma rzuqni sholahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabb, berikan kepada kami sehat jiwa, sehat badan, rezeki halal yang luas di negeri sendiri, jangan jadi TKI, di antara istri dan anak, begitu. Tanpa perlu pala jadi kaki, kaki jadi pala. Jangan sampai nggak keburu ibadah, nggak keburu ngaji, nyari duit mulu. Dengan keagungan surat kulhu, begitu. Kalau kita nggak hafal kepanjangan, langsung aja yang pendek. Duit ya Allah, duit ya Allah. Jadi waktu khotib lagi duduk tuh paling manjurnya. Jangan tidur, jangan tidur. Khotib lagi duduk tuh, jangan tidur. Itu paling manjur, minta apa aja. Ada orang nggak punya keturunan, minta sama Allah keturunan saat dia duduk khotib di antara khutbah, Allah kasih. Ada orang utang banyak banget, khotib duduk, minta sama Allah, manjur, gitu. Jangan tidur khutbah, jangan. Begitu, itu mengamuk-ngamuk, payah ini sholat Jumat ini, salah masjid saya ini. Emang apa ngomel? Khutbah sekali, bukan sekali lu tidur. Dikata khutbah sekali, begitu. Begitu. Khutbah 2 kali, elunya aja ngapain? Ya tidur, begitu. Iya, begitu. Lagian juga tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Ya Allah, tuh yang tukang tidur itu. Setuju banget. Gitu. Kudu duduk tuh. Kalau nggak duduk nggak bisa. Kata si khotibnya, melangkah ke khutbah kedua. Nggak bisa. Kudu duduk. Antara khutbah satu nggak bisa kalau nggak duduk. Duduknya seukuran baca kulhu doa. Kita jadi jamaah doa, pokoknya paling manjur. Sesungguhnya di hari Jumat ada waktu mustajab. Siapa aja minta sama Allah, urusan dunia atau akhirat, begitu, pasti Allah kasih. Di mana gitu? Banyak pendapatnya daripada para ulama. Di antara yang paling kuat saat khatib duduk di antara khutbah, paling manjur. Udah nggak bisa membahas ini saja, minta sama Allah. Mumpung khatib tuh duduk, bentar, minta apa aja. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi inda du'a. Rasulullah seumur umur gue lihat nggak pernah kalau khutbah tuh tangannya diangkat. Allahumma, enggak ada. Jamaah doa tuh mau Allah maghfir, tangannya diangkat, aduh, ngurangi ganjaran. Kata teman kita, nyesel gua masukin kotak amal, nyeselin. Begitu kata dia. Ini harus ngerti khotib, kudu ngaji. Gitu khutbah tuh kudu ngaji. Kalau nggak bisa, jangan angkat tangan doa. Jamaah aja angkat tangan.
jamaah. Baca aminnya jamaah tuh sunatnya dari mulai solawat gitu, solawat tuh mulai itu gitu. Saya mau tes nih biar ngerti Jumat tuh ya, ini udah kadongan, udah repot. Solawat itu doa begitu, bukan Allah magfir baru amin. Dari mulai solawat nih saya tes ente angkat tangan. Nggak usah saya dari mimbar, dari sini aja saya. Tapi nanti kalau khutbah jangan sampai duduk kayak saya, jangan. Ini kan contoh. Kan dia baca tuh ayat sholawat dulu biasanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh habis taslima tuh kita mulai amin. Habis taslima. Sebab si khotibnya Allahumma sholli wa sallim. Amin, tangannya diangkat. Gitu. Wa barik wa karim. Wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alih wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minat. Bukan Allah maghfir baru amin, bukan begitu. Siapa yang kayak begitu kalau Jumat? Ya Allah, begitu. Dari mulai Allahumma sholli, kan artinya begini nih, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada Muhammad. Dia diam aja, nggak usah. Kok nggak usah? Begitu nih nggak bener, amin. Oh iya, ini kagak ngerti dia. Dari Allahumma, jadi habis taslima itu tuh mulai amin. Jamaah tuh kudu ngaji. Begitu. Wardallahumma, ya Allah berikan keridhaanmu kepada sahabat 4 khususnya. Kan doa. Cuma bengong aja. Pesul maghfir, aduh. Yang kayak begitu. Mana orangnya ngaji juga lagi malam ini. Ya Allah. Begitu. Gitu. Allahumma tuh amin. Sunat. Gitu tuh udah doa, sholawat itu doa, amin. Begitu. Itu siapa itu yang ngajarin pertamanya? Jadi akhirnya kayak begitu tuh. Wah ya ini Jumat. Kalau si khotib enggak ngangkat tangan, enggak ada dia enggak ada ngangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman berapa ya? 42 atas bawah. Faslun wa furudul khutbataini khamsatun. Adapun ini yaitu suatu fasal. Adapun rukun-rukun daripada 2 khutbah Jumat khamsatun yaitu 5 perkara. Al-awwalu hamdullahi ta'ala fihima. Adapun yang pertama yaitu memanjatkan puji-pujian kepada Allah Ta'ala fihima pada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Benar ini nih. Asani adapun yang kedua,
As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihima, yaitu membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam fihima pada dua khutbah. Khalas sudah ini. Iya udah. Sampai mana ini Ahmad? Oh, syarat-syarat khutbah. Wa syurutuhuma. Benar nih. Wa syurutuhuma. Enggak, kalau udah lagi sebelahnya pasal bukan. Wa syurutu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa syurutuhuma isma'u arba'ina jama'atan. Adapun syarat-syarat dua khutbah, yaitu memperdengarkan 40 orang jamaah. Wal mualatu bainahuma, dan keduanya mualat antara dua khutbah. Wa bainahuma wassalati, dan antara dua khutbah dan salat Jumat. Wa taharatul hadasil asghari wal akbari, dan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa taharatun najasati, dan suci dari najis. Fis saubi, pada pakaian. Wal badani, dan badan. Wal makani, dan tempat salat. Wal qiyamu in qadara, dan berdiri jika mampu oleh si khatib. Wa satrul aurati, dan menutup aurat. Wal julusu bainal khutbataini, dan duduk antara dua khutbah. Wa antakuna bil arabiyati, dan bahwa ada oleh khutbahnya yaitu dengan bahasa Arab, yakni rukunnya. Wa ba'da zawali, dan ada oleh khutbahnya yaitu sesudah gelincir matahari. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita mengkaji tentang rukun khutbah, bahwa rukun khutbah secara singkat ada 5, panjang lebarnya ada 8. Ada 8. Kita kudu tahu tentang ketentuan-ketentuan khutbah Jumat supaya khutbah Jumatnya sah. Agar supaya kita khutbah itu sah. Sebab kalau khutbah Jumatnya enggak sah, berimbas pada sholat Jumatnya tidak sah. Sebab syaratnya sholat Jumat itu sah, diantaranya kudu didahului khutbah Jumat yang sah. Jadi bila khutbah Jumatnya enggak sah, berimbas bila khutbah Jumatnya enggak sah, sholat Jumatnya tidak sah. Bila sholat Jumatnya tidak sah, sama dengan belum sholat, dikubur, bermasalah. Walaupun kita datang ke masjid, wong kudu ada ilmunya. Ada 10 syarat-syarat sah khutbah Jumat. Yang pertama, isma'u arba'ina jama'atan. Khutbahnya itu kudu kedengeran orang 40. Orang 40 ini kudu denger. 40 orang situ tuh. Enggak boleh kalau enggak denger.
pelan banget. Alhamdulillah. Nggak jadi begitu. Jadi orang 40 ini kudu dengar. Kudu dengar 40 orang. Orang nyeramain dia. Makanya speaker dalamnya itu kudu bagus. Jangan sampai speaker luarnya bagus, speaker dalamnya iya jelek. Begitu. Jadi speaker dalam tuh penting. Karena mau nyeramai yang datang. Yang di rumah mah enggak perlu, yang di rumah mah enggak perlu diceramai. Yang di dalam ini nih. Iya, jangan sampai yang di rumah ngerti. Itu kata bininya, subhanallah bang, tadi khotib bagus banget. Siapa itu khotibnya? Lu sholat Jumat tapi kaget. Begitu. Gue sih sholat speakernya kayak begitu dah, begitu. Jadi kita nih suara aslinya kudu kedengeran 40 orang. Suara aslinya itu 40 orang. Kalau pengen kedengaran lebih dari 40 harus pakai suara speaker, itu bab lain. Tapi suara kitanya ini, si khotibnya ini kudu nyampe di orang 40. Ini mengaji nih buat khotib Jumat. Kalau kata saudara, saya sih enggak jadi khotib, boleh pulang duluan, boleh pulang duluan. Iya, yang khotib aja ya. Iya. Emang ini membuat khutbah, tapi kudu tahu kita aturan ini, gitu, begitu. Karena kalau kita khutbahnya nggak sah, bahaya, gitu. Jadi jangan pulang, jangan. Begitu. Jadi pertama kudu kedengeran orang berapa? 40. Itu satu. Yang kedua kudu mualat. Kudu mualat antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Jadi jangan lama-lama tuh duduknya si khotib tuh, jangan lama-lama. Tuh duduknya lama banget. Jangan. Begitu. Duduknya itu khotib tuh. Baca kulhu aja ukurannya. Baca kulhu. Duduk. Baca kulhu. Kudu mualat antara khutbah satu sama khutbah kedua. Kudu. Enggak boleh jeda yang lama antara khutbah satu khutbah kedua. Kalau kelamaan jedanya, batal khutbah satunya tuh, ulang lagi. Karena enggak mualat. Syaratnya hilang. Syaratnya itu kudu mualat. Kudu mualat. Itu begitu. Wa bainahuma was-sholati. Keduanya antara khutbah kedua, biar gampang aja, dan sholat. Jadi habis khutbah kedua tuh jangan lama-lama, pengurusnya masih juga mau ngumumin, tar dulu, sholat dulu. Jadi habis khutbah kedua tuh buru-buru si khotib tuh turun langsung mengejar sholat Jumat. Jangan lama, itu habis khutbah kedua lama banget. Kata dia, lupa tadi mau ngumumin beli cat. Jadi entar aja habis sholat juga bisa ngadain pengumuman lain. Begitu. Jadi enggak boleh jeda lama-lama, syukuran qomat aja langsung sholat. Gitu. Nanti kalau habis khutbah lama banget, ada pengumuman ini, khutbah yang tadi tuh gak jadi. Ulang lagi dari awal. Karena enggak mualat antara khutbah dan sholat.
Tuh begitu. Ini kudu tahu. Begitu. 4 wa taharatul hadas. Kudu suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kalau khutbahnya khotibnya tuh kentut, batal khutbahnya. Dia wudhu, ulang lagi dari awal. Begitu. Mau khutbah kedua lagi, iya diulang dari awal khutbah kedua. Orang kudu suci dari hadas, enggak boleh. Begitu, enggak boleh. Kecuali khutbah sholat hari raya. Kalau khutbah sholat hari raya enggak punya wudhu, enggak pakai. Kalau khutbah sholat hari raya, khutbah Jumat enggak bisa. Sebab al-khutbatani maqamu rakaataini. Dua khutbah itu menempati 2 rakaat sholat duhur. Kalau duhur itu 4, karena di Jumat 2 rakaat, yang 2-nya ini khutbah. Jadi kudu punya wudhu juga. Enggak boleh. Kudu punya wudhu. Begitu. Kalau khotibnya lupa wudhu pas khutbah, aduh belum wudhu, pas ingat, perasaan tadi udah, yakin belum, dah berhenti, wudhu dulu, tungguin nama jamaah, khotibnya wudhu, ya begitu. Ya, emang begitu. Bagaimana orang kagak punya wudhu, mau dipaksa juga? Ini bukan ceramah, beda. Kita harus pahami antara khutbah sama ceramah. Banyak aturan ini. Wong khutbah ini. Kalau ceramah terserah. Ntar mau jingkrak-jingkrak. Ntar nih. Ini kita lagi ngomongin khutbah ini. Ada aturan. Ada aturan. Nggak boleh dia nggak punya wudhu. Kudu punya wudhu. Kudu suci dari hadas kecil. Kalau hadas besar, ya hadas besar juga. Kalau hadas besar mah rada jarang dah. Masa dia belum mandi juga dia khutbah juga. Gitu. Ya Allah. Belum mandi udah langsung khutbah aja. Itu kebangetan kalau sampai kayak begitu tuh. Kebangetan. Kalau yang kayak begitu tuh. Iya. Iya. Begitu. Yang kelima, wa taharatun najasati. Kudu suci dari najis. Kagak boleh ada najisnya. Apanya? Pakaiannya. Jangan sampai pakaiannya ada najisnya. Tadi sebelum khutbah ngegendong bocah kencing, dia dipakai jubahnya. Nggak jadi khutbahnya. Gitu. Wal badani badannya, wal makani tempat khutbahnya. Tuh mimbarnya tuh diperiksa, merebot tuh. Takut ada tai tikus doa. Begitu didudukin nama khotib, enggak sah. Begitu. Kata khotib, bukan salah gua. Begitu. Salah pengurus. Pengurus kan tanggung jawab jadi pengurus. Emang enak jadi pengurus. Repot tanggung jawabnya. Dunia akhirat. Begitu. Mana pakai mie kancing lagi. Tahu mie kancing? Kayak gini nih. Lah, kena tai tikus. Ya kagak sah. Yang di bawahnya nih. Karena yang di bawahnya ada apanya? Ada najisnya. Nggak boleh. Di tempat duduknya dia, tempat dirinya ada najisnya. Diperiksa. Begitu. Merebot, kata merebot saya, merebot kagak digaji masalahnya. Ya. Repot juga, gaji lah. Karena ini sahnya khutbah ini. Itu. Begitu. Diperiksa itu. Tempat khutbah. Ini kagak sah, tanggung jawab. Mana yang sudah ada 1000 lagi, kan repot di akhiratnya. Begitu. Ini yang harus dipikirin. Khutbah kudu suci dari najis. Pakaian itu tanggung jawab khotib. Kalau pakaian kan begitu. Badan tanggung jawab khotib. Tempat ini nih tanggung jawab siapa tuh? Pengurus. Tuh harus dibersihin. Kalau Jumat pagi cek, takut ada tikus doang. Begitu. Tikus. Begitu. Namun juga mimbarnya seminggu sekali didudukinnya. Kan luput. Begitu.
Yang kayak begitu. Repotnya orang tuh jadi pengurus. Ada orang nggak jadi pengurus nih, ngambek berhenti bikin masjid lagi. Mau ngapain? Justru ini ribet. Jadi pengurus tuh. Emang enak jadi pengurus. Jadi pengurus tuh puyeng jadi pengurus. Di akhiratnya begitu. Begitu. Kelihatannya dong enak, kagak. Repot. Allah dan najisnya. Begitu. Kudu suci tuh pakaiannya, badannya, tempatnya, maksudnya tempat khutbah. Itu kudu suci. Udah berapa tuh? 5, 6. Wal qiyamu, kudu diri. Khutbahnya wajib diri. Khutbah Jumat diri. Tapi catatannya kalau bisa. Kalau kagak bisa diri tuh khotib, maka khutbahnya sambil duduk. Karena udah nggak kuat diri. Terus memisahnya antara khutbah 1 sama khutbah 2 pakai apa? Pakai tiduran, karena duduk. Pakai tiduran gitu. Kalau diri memisahnya pakai duduk, karena khutbahnya duduk, pakai tiduran. Kalau enggak bisa duduk juga, khutbahnya sambil tiduran. Cuman kalau sambil tiduran nih nggak usah khutbah. Takut abis itu ente disolatin, kan ngeri. Begitu. Kalau udah tiduran mah, udah pakai roda aja nggak usah dah, gantiin aja, repot. Iya, udah repot. Itu mah sambil tiduran. Jadi ini misalnya tiduran. Kudu diri. Orang kaya sholat kan wajib diri. Begitu kalau mampu, tentu catatannya. Gak mampu sambil duduk, khutbahnya duduk, gak apa-apa. Kalau gak mampu, begitu. Tapi diri, dipisahnya sama duduk. Kalau khutbahnya duduk, dipisahnya tidur miring. Begitu. Kalau tidur miring sama telentang, cuma kalau di tidur miring gak usah dah. Jangan maksain banget jadi khotib. Ke masjidnya aja udah digotong-gotong, bener nggak? Gitu. Jadi susah, nggak usah lah, nggak usah paksa, nggak usah paksa, nggak usah paksa. Ketujuh, wasatrul aurati, menutup aurat. Nutup aurat. Kipasnya jangan sampai tinggi-tinggi. Mana khotibnya nggak pakai celana dalam. Lah, itu sarungnya nyingkap. Nyingkap. Dengkulnya kelihatan, nggak sah. Begitu. Pakaian yang rapi, jangan sampai ini. Kudu auratnya ketutup. Auratnya. Kudu tuh. Nggak boleh kebuka. Orang kayak sholat. Kedelapan, wal julusu bainal khutbataini, duduk antara khutbah pertama, khutbah kedua. Kudu ada duduk. Khotib tuh. Nah, duduk inilah kalau khutbahnya duduk, kudu tiduran. Kudu duduk. Baca apa baca kulhu? Memang kita suka ajarin tuh kalau khotib duduk. Dan ini paling manjurnya tempat kalau minta sama Allah, minta apa aja. Itu waktu khotib duduk. Biasa kita suka ajarin tuh, Allah marzuqni solahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabb, berikan kepada kami sehat jiwa, sehat badan,
rezeki halal yang luas di negeri sendiri, jangan jadi TKI di antara istri dan anak. Begitu, tanpa perlu pala jadi kaki, kaki jadi pala. Jangan sampai nggak keburu ibadah, nggak keburu ngaji, nyari duit mulu dengan keagungan surat kulhu. Begitu. Kalau kita nggak hafal kepanjangan, langsung aja yang pendek. Duit ya Allah, duit ya Allah. Jadi waktu khotib lagi duduk tuh paling manjurnya, jangan tidur, jangan tidur. Khotib lagi duduk tuh, jangan tidur. Itu paling manjur, minta apa aja. Ada orang nggak punya keturunan, minta sama Allah keturunan saat dia duduk khotib di antara khutbah, Allah kasih. Ada orang utang banyak banget, khotib duduk, minta sama Allah, manjur, gitu. Jangan tidur khutbah, jangan. Begitu, itu mengamuk-ngamuk. Payah ini sholat Jumat ini, salah masjid saya ini. Emang apa ngomel? Khutbah sekali, bukan sekali lu tidur. Dikata khutbah sekali, begitu. Begitu. Khutbah 2 kali, elunya aja ngapain? Ya tidur. Begitu. Iya, begitu. Lagian juga tidur yang paling nikmat saat khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Ya Allah, tuh yang tukang tidur itu. Setuju banget. Gitu. Kudu duduk tuh. Kalau nggak duduk nggak bisa. Kata si khotibnya melangkah ke khutbah kedua. Nggak bisa. Kudu duduk. Antara khutbah satu nggak bisa kalau nggak duduk. Duduk. Duduknya seukuran baca kul huda, doa. Kita jadi jamaah doa. Pokoknya paling manjur. Sesungguhnya di hari Jumat ada waktu mustajab. Siapa aja minta sama Allah, urusan dunia atau akhirat, begitu, pasti Allah kasih. Di mana gitu? Banyak pendapatnya daripada para ulama. Di antara yang paling kuat saat khotib duduk di antara khutbah, paling manjur. Udah nggak bisa membahas ini saja, minta sama Allah. Mumpung khotib tuh duduk, bentar, minta apa aja. Khotib tuh kudu duduk. Ke-9, wa antakuna bil arabiyati. Khutbahnya kudu bahasa Arab, rukunnya. Rukun khutbahnya tuh bahasa Arab. Rukun-rukunnya aja. Adapun nasihatnya boleh diterjemah pakai bahasa daerah masing-masing yang bisa dimengerti. Bahasa Arab, rukun alhamdulillah, nggak boleh tuh segala puja-puji begitu, nggak ada alhamdulillahnya, kudu bahasa Arab. Solawatnya begitu, bahasa Arab, itu begitu. Adapun nasihatnya boleh diterjemah, boleh diterjemah. Begitu. Rukunnya kudu bahasa Arab. Begitu. Mau bahasa Arab semua boleh, bagus. Kalau sampai bahasa Arab semua, nggak apa-apa. Terus makmumnya nggak ngerti, itulah ngaji. Gitu. Bila ngerti, gitu nggak apa-apa. Bahasa Arab semuanya, khutbahnya begitu. Biasanya kalau bahasa Arab semua cepat khutbahnya, ya. Iya cepet gitu. Iya pengen sholat Jumatnya di situ aja tuh, cepet gitu ya. Kalau bahasa Arab semua cepet, gitu diterjemah nggak apa-apa, boleh. Ke-10 wa ba'da zawal, sesudah dohor. Ini rukun khutbah. Sunah-sunahnya nih. Faslun. Wa tustahabbul khutbatu ala mimbarin fa illam yatayassar fa ala murtafi'in. Disunatkan khutbah di atas mimbar jika tidak
mudah tidak ada, maka yaitu di atas tempat yang tinggi. Ini khutbah ada sunnah-sunnahnya biar ganjaran besar. Pertama, khutbah itu kudu di atas mimbar. Mimbar. Jadi mimbar. Jadi mimbar tinggi. Kalau di Mesir itu tinggi banget. Sama kita diri nih, dipas di kakinya khotib. Dirinya kita. Saking tinggi. Jadi kelihatan semua. Karena tujuannya biar khotib tuh bisa ngelihat semua. Begitu, di atas mimbar. Begitu, di atas mimbar. Kalau kagak ada mimbar, pokoknya tempat yang tinggi, panggung dah. Yang penting tinggi. Biar kelihatan. Kayak ngaji itu begitu, kayak gini nih. Ada pengaji, jadi tinggi. Biar kelihatan. Khutbah itu tinggi tempat. Mimbar itu bukan podium. Jadi bagaimana biar khotib itu kelihatan dari ujung kepala ke ujung kaki. Begitu. Biar kelihatan. Begitu. Ujung kepala ke ujung kaki. Jangan ketutup. Pakai mimbar. Mimbar tuh kayak gini. Kurang tinggi. Begitu. Enggak apa-apa. Itu apa podium. Podium ya kagak tinggi. Ada bahasa idza sa'idal khatibul mimbar, apabila khatib naik, ini kagak naik, akhirnya dikasih papan dua. Itu naik juga, ngakali. Begitu. Khutbah tuh tinggi. Biar tinggi, sunat. Khatib tuh tinggian tempatnya, tinggian. Begitu. Jadi paling pendek itu palanya jamaah itu di kaki khotib, istilahnya. Gitu. Istilahnya. Palanya jamaah itu di kaki iya, biar kelihatan semua. Emang begitu. Khutbah. Begitu. Khutbah. Itu kayak begitu. Kalau nggak ada, pakai tempat aja yang tinggi, ditumpuk. Yang penting dia tinggi. Begitu. Kalau ada mimbar, itu sunat. Kalau nggak ada ya udah, yang ada aja, di mana kayak. Begitu. Ini memang sunat, nambah ganjaran. Kedua, wa an yusallima inda dukhulihi wa inda tulu'ihi wa idza aqbala alaihim. Dan bahwa mengucap salam oleh khotib ketika masuknya khotib, ketika nongolnya khotib, ketika menghadapnya khotib atas jamaah. Jadi khotib itu salam 3 kali. Sunatnya salam tuh 3 kali khotib. 3 kali salam. Yang pertama, dia baru datang ke masjid, ketemu sama pengurus. Assalamualaikum. Itu satu. Yang kedua, dia dari sekretariat keluar. Jadi khotib itu jangan nongol sebelum naik mimbar. Qobliyahnya ngumpet. Qobliyahnya tuh. Jadi nongol itu pas innallaha wa malaikatahu. Baru nongol. Makanya mendesain masjid itu di depannya dikasih kamar. Untuk apa? Untuk istirahat khotib. Jadi depan ini baris pertama tuh full, nggak ada yang kosong, terisi semua. Andai mau kotak amal juga nggak keganggu, karena memang orangnya udah rapi barisnya. Khotib tuh nggak ada baris di situ, di sop awal tuh nggak ada khotib. Khotib itu sholat qobliyahnya di tempat tersendiri, di kamarnya, ada kamarnya. Jadi ketika selesai qobliyah, maka kemudian Bilal tuh innallaha wa malaikatahu, baru khotib tuh keluar. Salam tuh kepada yang dekat dia, yang di depan. Assalamualaikum. Begitu. Naik mimbar, baru salam kepada semua jamaah. Minimal 2, suruhnya 3, ya gitu 3. Jadi khotib itu ada tempatnya. Jangan khotibnya duduk di sop awal, jangan.
Iya, maka desain masjid itu harus rapi. Bukan asal bangun doang, ada tata tertibnya. Khotib itu ngumpet ya, tempatnya. Ada tempatnya, ada ruangannya. Begitu. Jangan sampai khotibnya udah duduk mimbar itu. Kayak seperti berangkat. Kalau khotibnya udah masuk duluan, udah nggak ada ganjaran yang baru datang. Jadi khotib itu jangan langsung masuk masjid. Jangan. Jadi duduk dulu, kasih tempat. Begitu. Nanti masuknya menjelang adzan. Begitu. Jangan masuk. Kasih tempat. Itu diatur supaya benar. Begitu. Diatur dalam Islam. Khotib ada tempat. Jadi dia naik ke mimbar baru salam. Jadi nggak ada baris di situ, sehingga ketika khotib naik mimbar kosong lagi, maju lagi atuh, nggak ada, udah tertib baris itu. Jadi kalau kita jadi khotib tuh jangan masuk ke masjid dulu nongkrong. Iya, karena jamaah udah masuk semua, baru dia masuk. Sebab kalau khotibnya udah tengah 12 sudah nongkrong ke situ, ya yang baru datang nggak dapat ganjaran berangkat, nggak dapat ganjaran berangkat. Jadi ganjaran besar itu khotibnya. Makanya khotib itu harus kasih tempat. Gitu. Kalau nggak ada tempat, khotibnya nongkrong di depan, repot. Itu laki ditegur sama bini, bang, Jumat, ono khotib aja masih nongkrong. Justru nungguin lu, biar pada masuk. Begitu, nungguin biar masuk. Itu khotib tuh. Ucap salam. Salam tuh. Jadi salamnya 3 kali. Salam masuk ke masjid, salam keluar dari tempat persembunyiannya itu, dan salam ketika khutbah mau dimulai. 3. Itu begitu. Kalau nggak ada udah jangan paksa. Bongkar lagi. Kemarin aja ngutang belum lunas masalahnya. Udah yang ada aja. Yang bisa aja. Kalau susah amat. Wa an yajlisa halatal adani, dan bahwa duduk khotib ketika adzan. Ketika adzan tuh khotibnya duduk. Adzan tuh. Habis inallahu malaikat tuh dia diri, salam, assalamualaikum warahmatullahi. Duduk adzan ya. Adzan kedua. Wa an yuqbila alaihim, dan bahwa menghadap oleh khotib atas jamaah, khutbahnya ngadap, ngebelakangi kiblat. Wa an takuna balighatan mafhumatan qasiratan, dan bahwa ada oleh khutbahnya itu adalah khutbah yang baligh, yang bisa dipahami lagi pendek. Khutbahnya kudu singkat padat, jangan lama-lama khutbahnya, jangan bertele-tele. Itu khutbah dari tadi terakhir udah 5 kali terakhir mulu, begitu. Jangan, khutbah yang singkat aja. Yang singkat aja. Jangan lama-lama. Kalau khutbah, jangan khutbahnya pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur. Enggak usah. Tadi udah alhamdulillah. Salawat dan salam. Kita sanjungan. Udah tadi. Begitu. Kemudian khotib berwasiat buat diri khotib. Enggak usah. Tadi udah wasiat aku. Udah ceramahnya aja, apa yang ente mau ceramahin. Langsung aja. Khutbah itu singkat padat, khutbah nggak usah lama-lama, biar nggak bertele-tele. Kalau ceramah lain, ini khutbah, jadi singkat aja, langsung aja apa yang mau disampaikan. Rukun Islam ada 6, ya silakan, bedah aja, langsung aja materinya aja, apa yang mau disampaikan, begitu. Khutbah jangan lama-lama, begitu. Kalau lama-lama nanti jamaah yang sehat aja disakit pada batuk. Begitu, karena masjid sebelah udah sholat, itu jadi bermasalah. Khutbah jangan gitu, jangan lama-lama khutbah, jangan begitu. Khutbah jangan lama-lama, singkat padat. Khutbah itu ndak bertele-tele, ndak begitu. Nabi itu mengerti di akhir zaman orang ini sibuk kerja,
Kalau khutbah lama kesian. Begitu akhirnya dia harus makan, harus ini. Diatur. Betapa Islam tuh luas enak. Khutbah nggak usah. Khutbah pakai lama panjang banget. Dia tuh khotib gak ngerti. Amplopmu dari pagi udah dilem. Ngapain lu lama-lama? Bener nggak? Udah nggak usah. Iya, ngapain? Wa an ya'tamida ala nahwi ason biyasarihi wa yumnahu bil mimbar. Dan bahwa berpegangan khotib atas seumpama tongkat di tangan kiri dan tangan kanannya di mimbar. Kalau khutbah tuh tangan kirinya pegangin tongkat. Dipegang, jangan di pundak tongkatnya. Itu tongkatnya di pundak, mumpung ada tongkat ya kan? Saya mau contoh juga nih. Begitu, mumpung ada ini. Lah, ininya ditaruh di sini, alhamdulillah. Mau ngapain? Ini dibuat dipegang, bukan di sini. Pegang. Maksudnya dipegang itu biar enggak gerak-gerak. Tangan kanan pegang tiang mimbar. Kalau enggak ada pegang perut, jangan gerak-gerak. Makruh. Ngurangi ganjar kalau khutbahnya begini. Saudara-saudara, itulah. Ini bukan pidato, bukan khutbah. Begitu. Gitu, potong aja tuh, potong amplopnya, potong kayak gitu-gitu. Nggak ngerti. Jangan gerak-gerak. Begitu, makanya pakai tek khutbah tuh pakai tek, tangan kanan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang tek. Jadi nggak bisa gerak kalau pegang tek. Kalau sampai gerak, sudah copot. Apa ini terusannya nih? Kagak hafal. Begitu. Pada kena kipas terbang kemana-mana, kan repot. Begitu. Jadi pegang tek, pegang. Biar tangan jangan gerak-gerak. Zaman dulu itu kata dia pakai pedang karena perang zaman dulu. Enggak, bukan. Biar diem, bukan zaman dulu. Pakai tongkat. Kalau kita pakainya podium susah pakai tongkat yang gak ada tempatnya. Makanya pakai mimbar, biar nggak gerak. Tangan kanan tuh pegang apa kayak, yang penting jangan gerak nih tangan. Jangan begini lain. Ente kalau pidato ntar habis khutbah, ini khutbah ini. Tangannya mau begini, mau ngapain? Ngurang-ngurangin ganjaran. Itu kudu di briefing. Jadi kita kudu ngerti ini bukan pidato, bukan khutbah. Ntar kalau pengen ente panjang habis sholat Jumat aja atau habis sholat Jumat karena kurang, kayaknya speakernya bagus. Saya kurang, pengen ngomong lagi, kurang. Ntar habis sholat, mau sampai asar kayak gitu, jamaah sampai sepi, nggak apa-apa. Khutbah mau bentar aja, singkat, padat, nggak usah lama-lama, 15 menit lah. Kata Nabi juga, Inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbati ma innatun min fiqih. Sesungguhnya lama dia punya sholat Jumat, bentar dia punya khutbah, tanda ngerti agama. Jangan lama-lama khutbah, jangan. Nggak usah. Jangan. Khutbah. Tangan kiri pegang apa? Tongkat. Tangan kanan pegang mimbar. Kalau enggak pegang perutnya kayak pegang apa yang penting pegangan. Biar nggak gerak-gerak maksudnya. Jangan gerak-gerak. Begitu. Kudu ngaji. Jadi kalau orang mau daftar khutbah tuh di briefing, tanya sama dia rukun khutbah ada berapa, syarat khutbah ada berapa, sunat. Begitu orang mau jadi calon menteri aja kudu dipanggil dulu ke Hambalang. Bener gak? Nah ini juga kudu sama. Ini agama ini misalnya. Kau ngerti? Wa yubadir bin nuzuli, dan buru-buru dengan turun. Kalau udah selesai khutbah kayak tadi tuh buru-buru karena mualaf tadi itu. Jangan lama-lama gitu. Wa yukrahu iltifatu, dan makruh tengok-tengoknya. Khotibnya nengok sana, nengok sini, jalan-jalan. Itu pidato. Ini khutbah, nggak usah, lurus saja. Wal isyaratu, dan isyarat dengan tangannya begini-begini, makruh.
ngurangi ganjaran. Gitu. Gitu. Bisikin habis sholat Jumat, Tib, gua kurangin amplopmu. Tadi tangannya begini-begini. Kudu ngaji. Kalau kagak ngaji nggak bisa, nggak ngerti. Begitu. Iya, kudu ngerti. Khutbah ini lain. Nggak boleh asal-asalan. Jadi belum tentu yang bisa ceramah tuh bisa khutbah. Begitu. Wah, ceramahnya ini bukan ceramah, khutbah. Kalau begitu. Itu mau ampe itunya tuh apa tuh, tongkatnya dipukul. Sudah. Begitu. Gak usah. Begitu tongkatnya dipentung-pentungin. Begitu. Gak usah. Ini ada aturan ya khutbah. Ada. Kita kudu bener Jumat ini. Kudu bener. Kudu paham khotib. Begitu. Dan mana lagi, enggak ngangkat tangan saat doa, makruh, ngurangi ganjaran. Allah maghfir, ilmu tangan, ngurangi ganjaran khotib. Enggak ada disuruh. Kata Sayyidina Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u yadayhi inda du'a. Rasulullah seumur umur gue lihat enggak pernah kalau khutbah tuh tangannya diangkat. Allahumma, enggak ada. Jamaah doa. Tuh mau Allah maghfir, tangannya diangkat, aduh, ngurangi ganjaran. Kata teman kita, nyesel gua masukin kotak amal, nyeselin. Begitu kata dia. Nah, ini harus ngerti khotib. Kudu ngaji. Gitu khutbah tuh, kudu ngaji. Kalau nggak bisa, jangan angkat tangan doa. Jamaah aja angkat tangan. Jamaah. Baca aminnya jamaah tuh, sunatnya dari mulai sholawat. Gitu, sholawat tuh mulai itu gitu. Saya mau tes nih biar ngerti Jumat tuh ya, ini udah kadongan, udah repot. Sholawat itu doa, begitu, bukan Allah maghfir baru amin. Dari mulai sholawat nih saya tes, ente angkat tangan. Nggak usah saya dari mimbar, dari sini aja saya. Tapi nanti kalau khutbah jangan sampai duduk kayak saya, jangan. Ini kan contoh. Kan dia baca tuh ayat sholawat dulu biasanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh habis taslima tuh kita mulai amin. Habis taslima. Sebab si khotibnya Allahumma sholli wa sallim. Amin, tangannya diangkat. Gitu. Wa barik wa karim wa syarif azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alih wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati ajma'in minal ansari wal muhajirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghafir lil mu'minat. Bukan Allah maghfir baru amin, bukan. Begitu. Siapa yang kayak begitu kalau Jumat? Ya Allah. Begitu. Begitu. Dari mulai Allahumma sholli, kan artinya begini nih. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada Muhammad. Dia diam aja, nggak usah. Kok nggak usah? Begitu nih nggak bener. Amin. Oh iya, ini kagak ngerti dia. Dari Allahumma, jadi habis taslima itu tuh mulai amin. Jamaah tuh kudu ngaji. Begitu. Begitu. Wardallahumma, ya Allah berikan keridhoanmu kepada sahabat 4 khususnya. Kan doa. Itu mah bengong aja. Pesul maghfir, aduh. Yang kayak begitu. Mana orangnya ngaji juga lagi malam ini. Ya Allah. Begitu. Gitu. Allahumma tuh amin, amin. Sunat. Gitu tuh udah doa, sholawat itu doa, amin. Begitu. Itu siapa itu yang ngajarin pertamanya? Jadi akhirnya kayak begitu tuh. Wah ya ini. Jumat. Kalau si khotib enggak ngangkat
Tangan nggak ada dia. Dia nggak ada ngangkat tangan. Nggak ada. Jamaahnya jamaah ngangkat tangan. Tuh begitu. Ini Jumat ini diatur biar benar ibadah ini. Jadi nggak asal-asalan Jumat itu. Begitu. Harus di briefing biar benar. Begitu, biar benar. Ada aturannya. Karena ndak mau ngaji, akhirnya ketika dibilangin ajaran baru. Kata ajaran baru. Ajaran lu belum lahir udah ada ajarannya. Kita orang belum lahir udah dari dulu. Kitanya yang baru dengar. Masalahnya ngajinya baru kita orang. Baru ngaji. Gitu, kitanya. Kenapa tuh? Iya. Udah segini aja. Ngajinya dah. Silakan kalau yang ditanya, silakan. Begitu kalau yang kurang jelas, wallahu a'lam. Baik, kita doa aja. Kita bacain Fatihah ini ada wakaf dari hamba Allah, dari keluarga Bapak Mukina, keluarga Krodmonadi, keluarga Darmorejo, keluarga Guru Darmawan. Ini juga dari hamba Allah, pahalanya buat Haji Abdul Somad bin Mistar, Hajah Maryam binti Ijo. Ini dari Hajah Nuriyah Muhammad Soleh 200.000 rupiah. Ini dari Bang Awi 350.000 rupiah. Ini dari hamba Allah, pahalanya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat Habib Sagab bin Mahdi, Bapak Zaini bin Naqid, Ibu Nosih binti Bi'in, Bunda Rokiyah. Ini dari hamba Allah, pahalanya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almarhum Kiai Haji Syarif Mursal, Ibu Amanah binti Zaman. Ini juga dari hamba Allah, pahalanya buat Rasulullah, buat Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang Simtud Durar, buat Ibu Tarjona binti Agung Suwondo. Ini dari hamba Allah, pahalanya buat Bapak Murmotinoyo dan Ibu Museum binti Adam. Ini dari hamba Allah, pahalanya buat Nabi Muhammad, buat Ustadz Ujang Surya bin Salim, almarhum Sulaiman bin Adam, Abi Abu Bakar bin Ali, Umi Ainah binti Airin. Ini dari hamba Allah, pahalanya buat Rasulullah, buat guru-guru beliau, kedua orang tua beliau, kedua mertua beliau, dan juga buat Ubaidillah. Ini dari hamba Allah, pahalanya buat Nabi Muhammad, buat almarhum Suparno, Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdul Halim, buat Ani Rosyana, buat Muhammad Rifat Sauki. Ini dari hamba Allah. Ini dari M. Nur Hokben, kotak gigi kantin Citra Land Mall, 611.000 rupiah. Kita baca Fatihah buat para hamba-hamba Allah ini. Mudah-mudahan wakaf-wakafnya semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah lancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan anak keturunnya pada tinggi derajatnya. Almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.